Balik lagi di Jalan Terkini bersama gue Fikri dan gue Ayu. Di sini kami akan memberikan update seputar berita teknologi dan gadget. Iya, jadi kita udah ada beberapa berita seru nih soal seputar teknologi dan gadget. Oke, jadi ada berita apa nih? Nah, jadi berita pertama ini datang dari founder of Microsoft, yaitu Bill Gates, yang meramalkan akan ada teknologi pengganti smartphone. Wih, keren banget. Ya, jadi teknologi ini namanya tato elektronik. Yang diharapkan tato elektronik ini dapat menggantikan handphone dalam mengatasi kehidupan sehari-hari. Jadi, pernyataan Bill Gates ini bukan tanpa alasan nih, gengs. Bill Gates telah menaruh investasi di salah satu perusahaan bioteknologi namanya Chaotic Moon, di mana perusahaan ini dapat memproduksi tato elektronik. Oh, niat banget ya Bill Gates. Tapi emang sebenarnya nih fungsi khusus dari tato elektronik ini tuh apa sih? Fungsinya adalah, jadi tato elektronik ini dapat mengumpulkan dan menganalisis data di dalam tubuh kita sehingga dapat mencegah adanya masalah kesehatan tubuh manusia. Keren banget. Ya, jadi tapi sekarang infonya ini masih belum pasti nih kapan si tato elektronik ini dapat dipasarkan karena Bill Gates dan tim masih mengkaji dan mencari tahu bagaimana tato elektronik ini dapat menggantikan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Duh, masih lama banget ya, soalnya Betul. belum ketahuan gitu. Tapi tuh gue excited gitu, kira-kira bisa custom nggak ya tatonya, misalkan kayak tato naga Indosiar gitu kan. Keren gahar gue. Lu kenapa sih? Biasa aja kali. Oke, berita yang kedua nih datang dari yang lagi panas di dunia nih, dari Eropa Timur. Ada sederet perusahaan teknologi yang menangguhkan layanan hingga hengkang dari Rusia. Wow, apa tuh? Iya, jadi pekan ini nih misalnya Apple dan Microsoft udah secara resmi menghentikan penjualan produk mereka loh dari Rusia. Selain itu, developer game besar yang udah kita kenal banget nih, Electronic Arts atau EA juga menghentikan penjualan game dan produk-produk digital lainnya gara-gara konflik ini masih terus berlanjut. Nah, kalau Google gimana tuh? Nah, kalau Google sebenarnya masih bisa dipakai nih sama pengguna di Rusia, tapi permasalahannya adalah bisnis periklanan yang dihandle sama Google tuh udah bener-bener di non-stop gitu loh. Jadi termasuk pendapatan iklan dari YouTube, terus juga dari penelusuran, pokoknya semua bentuk pemasaran yang disponsori Google itu udah nggak bisa diakses lagi. Lebih parahnya lagi, beberapa fitur di Google Maps juga telah dinonaktifkan. Wah, berarti sosial media juga tuh? Nah, kalau untuk sosial media tuh beda-beda sih. Tapi yang paling sedih adalah Facebook, karena Facebook itu udah benar-benar diblokir, nggak bisa dipakai gitu. Dan biasanya kalau lagi hot-hot gini kan Twitter ya yang rame. Nah, biasanya kita dapat updatean nih dari warga-warga di Rusia. Tapi sekarang mereka juga udah mulai kesulitan buat ngakses Twitter. Bahkan mereka juga udah nggak bisa lagi ngupload konten di TikTok. Jadi ya mungkin kita bakalan susah gitu loh mendapatkan informasi dari sana. Nah, nggak cuma itu, masih ada sederet nama besar lainnya yang juga mengikuti langkah serupa kayak Samsung, Nintendo, Intel, PayPal, sampai Netflix. Itu parah banget sih. Oh ya, tadi gue sempat lupa nih, kalau untuk sosial media sendiri mereka masih bisa ngakses YouTube dan Telegram. Cuma tetap aja nggak sih kayak kurang asik gitu dan kurang update jadinya. Iya, sedih banget ya. Semoga cepat membaik deh ya. Iya, mudah-mudahan ya. Nah, berita selanjutnya masih seputar perang Rusia-Ukraina. Waduh, apalagi nih? Ya, jadi kekalahan Rusia ini masih menjadi sorotan publik. Iyalah, soalnya kemarin Rusia kayak galak banget dan udah siap perang, kok bisa Betul. kalah ya? Jadi kekalahan Rusia ini menjadikan Rusia kehilangan banyak armada persenjataan gara-gara drone tanpa awak milik Ukraina. Jadi, drone tersebut diklaim dapat melacak dan menghancurkan sistem rudal ground to air milik Rusia. Jadi pada penasaran kan nih, kira-kira si Ukraina ini dapat drone ini dari mana sih, kayak gitu? Iya, tapi kalau menurut gue ya, kalau misalkan emang se-OP ini, menurut gue pasti dari Amerika, bener nggak? Salah. Jadi drone yang dimiliki oleh Ukraina ini bukan datang dari Amerika atau negara maju lainnya. Lah, terus dari mana dong? Nah, datangnya dari Turki. Jadi drone ini namanya Bayraktar TB2, di mana drone ini adalah pesawat tanpa awak jenis Medium Altitude Long Endurance atau MEL yang diproduksi oleh Baykar Makina. Waduh, emang speknya apa sih? Kok bisa sampai secanggih itu? Nah, drone ini mempunyai spesifikasi kecepatan jelajah 70-120 knots dengan ketinggian penerbangan sampai 27.000 kaki. Kece banget. Ya, dan juga drone ini mampu terbang selama 24 jam dengan jangkauan komunikasi hingga 150 km nih, gengs. Ya, jadi drone ini dapat menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja lainnya nih. Wah, keren banget. Canggih Berarti banget kalau kan? misalkan kayak gini, Rusia juga nggak bisa ngeremehin Ukraina nggak sih? Iya, betul banget. Kayaknya mending udahan aja deh perangnya kalau gini. Soalnya Maunya sih gitu ya. tuh sama-sama powerful ternyata gitu kan. Iya. Nah, ini masuk berita keempat, nih agak beda nih. Jadi kita ada berita unik. Oke, Kepo apa nggak tuh? lu? Nah, jadi kalian pasti pada tahu anjing laut kan? Ya maksud gue anjing yang tinggal di laut gitu. Nggak, ini gue serius, Ya, ini gue oke. serius. Nah, jadi sekarang anjing laut udah bisa jadi
asisten peneliti. Wah, Gila, keren keren banget. banget. Iya, nah jadi peneliti di Jepang, salah satunya namanya Nobuo Kokubun, mengatakan bahwa mereka itu memanfaatkan 8 anjing laut jenis Weddell untuk membantu penelitiannya, dan setiap anjing itu udah dilengkapi dengan alat sensor konduktivitas, suhu, dan pemantau kedalaman yang dipasang di kepalanya. Wah, keren Pinter banget banget ya. ya. Iya, nah alat ini berfungsi untuk merekam suhu dan kadar garam di daerah dengan kondisi lingkungan yang ekstrim. Jadi memang nggak bisa langsung diteliti. Kayak gitu. Nah, penelitian ini ternyata bukan baru dilakukan sekarang loh, tapi udah pernah dilakukan antara Maret dan November di tahun 2017. Nah, berdasarkan data yang dikumpulkan sama para ilmuwan, ternyata air laut hangat dari lapisan atas di laut terbuka bisa mencapai Antartika dari Maret hingga musim dingin di tahun tersebut. Nah, air tersebut mengalir di bawah es dan membawa makhluk laut kayak krill Antartika yang merupakan sumber makanan utama bagi si anjing laut itu. Iya, keren banget ya. Berarti sekarang hewan udah bisa membantu manusia dalam penelitian. Nah, kedepannya para peneliti juga berencana untuk meneliti lebih lanjut dampak pemanasan global di wilayah pesisir Antartika. Jadi Kokubun juga berharap bahwa ia tuh bisa bikin perangkat yang lebih kecil lagi supaya hewan-hewan lain di kutub selatan kayak penguin itu juga bisa bantuin peneliti. Keren banget ya. Lo nggak ikut bantuin penelitian? Bukan lah, gue kan bukan hewan, gue bidadari. Oke, berita kelima datang dari dunia gadget. Wih, ada apa tuh? Jadi, Xiaomi akan merilis Redmi Note 11 series. Wih, rilis handphone lagi, seneng banget tuh Betul. kaum yang mending Xiaomi aja. Yes, jadi rencananya Redmi Note 11 series akan dirilis dalam 4 varian berbeda nih, geng. Pertama, ada Redmi Note 11S, kedua, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, dan yang terakhir Redmi Note 11 Pro 5G. Keempat varian ini punya konfigurasi kamera yang berbeda-beda nih. Untuk Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, dan Redmi Note 11 pakai setting quad kamera 108 megapiksel. Sementara itu, Redmi Note 11 Pro 5G punya konfigurasi triple kamera dengan kamera utama 108 megapiksel juga. Perbedaan lainnya ada dari segi chipsetnya nih. Redmi Note 11 Pro 5G jadi yang paling canggih dengan chipset Snapdragon seri 6 terbaru, yaitu Snapdragon 696 nanometer. Sementara itu, Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11S memakai chipset MediaTek Helio G96 12 nanometer. Sedangkan Redmi Note 11 pakai Snapdragon 680. Nah, menariknya, keempat series ini semuanya menggunakan layar AMOLED, jadi udah nggak pakai layar IPS lagi. Wih, mantep banget dong semua variannya berarti. Iya, jadi tunggu aja nih geng, di tanggal rilisnya itu di tanggal 15 Maret 2022. Nah, bisa tebak harganya nggak nih kira-kira? Kalau menurut gue dengan spesifikasi kayak gitu 5 juta ke atas kali ya. Wow, salah. Jadi harganya itu di sekitar 3,5 sampai 4 jutaan. Wah. Keren banget kan Xiaomi? Oh, segitu murah sih Betul, sebenarnya. ditunggu aja ya nanti dirilisnya. Oke. Nah, kita masuk ke berita selanjutnya nih, geng, dan ini masih seputar gadget juga. Jadi, Samsung baru aja meluncurkan monitor gaming terbarunya, namanya Samsung Odyssey Neo G9. Jadi, monitor ini bakal dilengkapi dengan teknologi Quantum Matrix serta didukung oleh Quantum HDR 2000 untuk memberikan pengalaman gaming yang lebih imersif. Nah, selain itu, monitor gaming ini juga hadir dengan layar Curve Quantum Mini LED pertama di industri untuk memberikan detail yang paling halus nih dalam memainkan game. Nah, perangkat ini juga mendukung kecerahan puncak hingga 2000 nits, geng. Rasio kontrasnya juga mencapai 1 juta banding 1, di samping kenyamanan 1000 Hz curvature dan refresh rate yang mencapai 240 Hz, serta waktu respons super cepat 1 milisecond. Selain itu, Samsung Odyssey Neo G9 ini juga menggunakan sumber cahaya inovatif Quantum Mini LED yang berukuran 1/40 dari LED konvensional dan berisikan lebih banyak LED. Nah, selain itu, monitor ini juga dipadukan dengan Quantum Matrix Technology. Jadi, dia ini memanfaatkan gradasi 12 bit yang disempurnakan untuk mengontrol Quantum Mini LED. Nah, jadi sumber cahaya yang berlimpah itu bakal dapat dikontrol dengan lebih baik. Nah, jadi monitor ini khususnya untuk seri G95NA bakalan tersedia untuk pre-order pada tanggal 6-20 Maret di berbagai official store Samsung di sejumlah e-commerce di Indonesia. Gitu. Nah, selama pre-order ada penawaran menarik nih, geng, yaitu harga spesial. Jadi dari harga awalnya yang Rp35.999.000 bakalan jadi Rp29.999.000 aja. Udah kayak gitu, masih ada bonus hadiah eksklusif gaming gear kayak keyboard, mouse, dan juga headset dari Corsair yang
nilainya itu mencapai Rp6.697.000 gitu. Lumayan banget ya. Jadi gimana, lu tertarik nggak sih sama produk Samsung yang baru ini? Kita lihat-lihat dulu kali ya. Iya, betul banget. Oke, masuk ke berita terakhir nih. Jadi Apple kemarin meluncurkan iPhone SE 2022. Wih. Nah, secara desain iPhone SE 2022 ini tidak jauh berbeda dengan iPhone SE 2020, tapi harganya jauh lebih mahal. Duh, padahal desainnya gitu-gitu aja ya. Ini minta dinyinyirin banget si Apple. Nah iya, sebenarnya warga netizen di Twitter itu terutama sudah nyinyir banget nih mengenai desain iPhone SE 2022 ini. Dan ya walaupun banyak diejek sih, Apple ngelesnya desain iPhone SE 2022 ini terinspirasi oleh desain iPhone 8. Walau muka lama, iPhone SE 2022 ini memiliki chipset terbaru Bionic A15 sama seperti iPhone 13. Kameranya juga lebih bagus, walau kamera belakang cuma punya dua lensa 7 megapiksel dan 12 megapiksel. Tapi ada fitur Smart HDR4, Photographic Style, dan Deep Fusion. Selain itu, iPhone SE 2022 juga sudah mendukung jaringan 5G nih. Jadi baterainya juga disebut sebagai lebih bagus daripada iPhone SE 2020. Sayangnya, pada iPhone SE 2022 ini belum ada fitur Face ID. Jadi masih konvensional nih, dia menggunakan Touch ID seperti layaknya iPhone 8. Nah, dilansir harganya di Amerika Serikat itu sekitar $429 atau sekitar 6 jutaan lah ya kalau misalnya di Indonesia. Tapi harga ini belum resmi kayak gitu. Nah, jadi kita tunggu aja nanti pengumuman resminya di Indonesia. Sebenarnya sih ini mungkin berita bagusnya buat mereka yang pengen punya iPhone dengan harga murah. Betul. Sih ini. Cuman nggak tahu ya, mungkin worth it atau enggaknya, mungkin ya you decide nanti kalau udah rilis. Yes, kita tunggu aja ya. Nah, itu dia beberapa berita yang dapat kita kasih minggu ini. Ya, jadi kalau misalnya lo punya pendapat menarik nih soal berita-berita yang tadi, jangan lupa langsung drop aja di kolom komentar. Ya, jangan lupa juga subscribe channel Jalan Tikus untuk mendapatkan berita terupdate mengenai teknologi dan gadget. Iya, masih banyak juga loh bahasan yang menarik. Jadi lo jangan sampai ketinggalan, dan kalau gitu kita pamit undur diri aja. Bye-bye. See you in the next video.